Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diego Peterson Sinuraya. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang libur Natal dan Tahun Baru. Nah, langsung saja. Teman-teman, beberapa waktu lalu pemerintah sudah mengeluarkan aturan bahwa libur Natal dan Tahun Baru akan ditiadakan. Lantas, pemerintah pun akan kemudian menerapkan kembali kebijakan PPKM level 3 di seluruh Indonesia. Artinya bahwa selama Natal dan Tahun Baru ini kita memang tidak boleh berkerumun dan masih belum boleh untuk merayakannya bersama-sama, karena kita tahu bahwa Indonesia maupun seluruh dunia masih punya masalah, yaitu di pandemi COVID-19. Nah, yang kemudian menjadi permasalahan adalah timbulnya stigma dan tanggapan masyarakat tentang mengapa ditiadakan libur Natal dan Tahun Baru, karena ini kan menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat gitu, tapi malah ditiadakan oleh pemerintah. Nah, alasannya adalah libur Natal dan Tahun Baru itu identik dengan kerumunan. Artinya bahwa setiap perayaan Natal maupun Tahun Baru kita akan bertemu dengan keluarga kita akan bertemu dengan teman-teman kita. Mungkin kita merayakan pada Tahun Baru, kita merayakan makan bersama. Pada Natal kita akan merayakan ibadah bersama. Artinya itu akan menyebabkan salah satu kerumunan. Dan kita tahu sendiri bahwa COVID-19 ini tersebar karena adanya kerumunan, karena kita semua berkumpul satu dengan yang lain yang tadinya berbeda lokasi, kemudian kita berkumpul menjadi di satu tempat gitu, dan itu menyebabkan kerumunan. Dan itu adalah faktor yang paling besar yang menyebabkan meningkatnya pandemi COVID-19. Nah, itulah alasan pemerintah dari sumber yang saya baca dari detik.com. Itulah alasan pemerintah mengapa libur Natal dan Tahun Baru masih ditiadakan untuk tahun 2021 dan Tahun Baru pada tahun 2022 gitu. Nah, kemudian yang kedua, apa respon ataupun tanggapan masyarakat terhadap dihapusnya libur Natal dan Tahun Baru? Nah, tentu saja kalau berdasarkan sumber yang saya baca itu banyak masyarakat yang kemudian kecewa akan pemerintah, banyak masyarakat yang bahkan sebagian masyarakat itu sempat membenci pemerintah karena libur Natal dan Tahun Baru. Kenapa membenci? Karena biasanya memang untuk anak-anak yang merantau, untuk anak-anak yang jauh dari keluarganya yang kerja ke Pulau Jawa, mungkin tempat tinggalnya di Medan atau tempat tinggalnya di Lampung atau dimanapun tempat tinggalnya, bagi teman-teman yang Nasrani, libur Natal itu menjadi hal-hal yang sangat ditunggu, karena itu menjadi adalah satu momen yang dimana kita bisa bertemu dan berbincang dengan keluarga kita gitu. Nah, untuk itu saya ingin bilang kepada teman-teman bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah hal yang cukup luar biasa, dan itu adalah pilihan yang bagus karena itu dilakukan untuk mengantisipasi kembali penularan virus corona ini gitu. Dan saya harap bahwa teman-teman bisa memahaminya dan teman-teman bisa memakluminya, karena memang keadaan masih seperti ini gitu. Ini dilakukan pemerintah juga demi kebaikan kita bersama. Jadi bukan hanya semena-mena untuk kepentingan satu pihak atau kepentingan dua belah pihak gitu, tapi ini dilakukan untuk kepentingan kita bersama. Nah, kemudian apakah langkah yang diambil pemerintah ini sangat tepat gitu ya? Nah, menurut saya langkah yang diambil pemerintah ini adalah langkah yang sangat tepat gitu, karena apabila ditiadakan libur Natal dan Tahun Baru ini, maka kita akan dan larangan mudik tentunya, maka kita tidak akan begitu banyak waktu untuk berkumpul. Kita akan membatasi waktu kita untuk berkerumunan, kita akan membatasi waktu kita bertemu dengan orang-orang lain, mungkin sahabat atau teman-teman kita gitu. Dan menurut saya alternatif ini adalah alternatif yang cukup bagus yang diambil oleh pemerintah untuk memutus rantai pandemi COVID-19 gitu. Nah, kemudian apa dampak apabila dijalankan PPKM ini? Nah, tentu saja kalau berbicara tentang dampaknya adalah akan banyak sekali apabila teman-teman menghimbau keluarga dan teman-teman menjalankannya. Artinya bahwa dampaknya tentu saja akan berdampak kepada kita. Pandemi ini akan segera berakhir gitu, karena apabila kita menjalankan aturan yang diterapkan oleh pemerintah, maka tentu saja
pandemi ini akan segera berakhir dan kita semua akan segera terbebas dari ancaman pandemi COVID-19 ini gitu. Apalagi terlebih-lebih banyak orang tua kita yang sudah berumur lansia gitu. Nah, itu memang harus benar-benar kita jaga. Jadi menurut saya ditiadakannya libur Natal dan Tahun Baru ini adalah salah satu alternatif yang cukup efektif di tengah-tengah masa pandemi seperti ini gitu. Jadi saya harap teman-teman bisa merespon apa yang dikeluarkan pemerintah, teman-teman bisa merespon aturan apa yang diterapkan oleh pemerintah dengan baik gitu. Jadi kita harus memakluminya karena memang situasi saat ini masih seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman pada saat ini, dan saya harap teman-teman dapat mematuhi semua peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah selama penerapan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.